Halo teman-teman, terima kasih sudah mampir di channel Rekap Filmku. Kita akan sedikit ngebahas film yang sangat memacu adrenalin berjudul Fall yang rilis tahun 2022. Film ini disutradarai oleh Scott Mann, mengisahkan tentang Becky dan Hunter, dua orang yang suka menghadapi ketakutan akan ketinggian. Mereka berdua memanjat tower radio terbengkalai setinggi lebih dari 600 meter. Namun mereka akhirnya terjebak di ketinggian karena tower itu mengalami beberapa kerusakan, sehingga mereka pun tidak bisa turun. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja masuk ke ceritanya. Just hide him! Being out is not gonna help. Careful over the ledge. We bury the body. This might be our only chance. Di awal-awal kisah, kita diperlihatkan dengan Becky, suaminya Becky dan juga Hunter. Tiga orang itu sangat gemar untuk memanjat tebing agar memacu adrenalin mereka. Di saat itu tanpa sengaja, suami Becky terjatuh karena genggaman tangannya terlepas saat akan mencapai puncak tebing. Akibat kejadian itu, suami Becky pun tewas mengenaskan. Setahun berlalu, Becky kini memulai kehidupan barunya yang teramat pahit. Ia masih belum bisa melupakan sosok suaminya. Ayah Becky mencoba menenangkan Becky dengan semua masalah yang terjadi, tapi Becky semakin terperangkap dalam ingatan lama. Bahkan ia tidak mendengarkan perkataan ayahnya sedikit pun. So broken up about You are not dry, but you have. Becky yang kehilangan arah kemudian mendapatkan tujuan hidupnya lagi setelah Hunter mendatanginya. Hunter mengajak Becky untuk memanjat tower radio terbengkalai untuk menabur abu suaminya Becky di ketinggian, supaya suami Becky tenang. Tak cuma untuk menabur abunya, Hunter juga melakukan itu demi AdSense. Ya, dia adalah seorang content creator yang punya julukan D alias Danger. Hunter kerap kali melakukan hal-hal yang berbahaya yang memacu adrenalin. Mereka berdua pun segera berangkat ke sana. the B-60. Yo, cool down once we get there. I'll be back in time. Get 100 likes. Singkatnya, mereka berdua pun kini tiba di tower radio terbengkalai yang tingginya mencapai 600 meter lebih. Terlihat, tower itu lumayan usang. Besi-besinya sudah karatan, tapi mereka berdua tetap akan menaiki itu. Saat naik, Becky melihat dengan jelas jika karatan besi itu seakan-akan tidak layak digunakan lagi. Setelah cukup lama memanjat, mereka pun sampai di pertengahan tower. 500 feet more. We're some shit. Okay. Wins. I hate you, Hunter. Dengan perjuangan keras, mereka akhirnya sampai ke atas meskipun sebenarnya baut-baut penopang tangga tower sudah berjatuhan. Mereka yang berada di puncak kemudian langsung mengabadikan momen dengan menggunakan ponsel mereka. Mereka juga membawa drone untuk mengabadikan momen itu. Momen yang mereka rekam juga tidak tanggung-tanggung karena mereka bergelantungan di tower setinggi 600 meter lebih. Setelah itu, Becky juga menaburkan abu suaminya. Dalam penaburan itu,
kenangan-kenangan indah selalu Becky rasakan bersama dengan suaminya dulu. Dan karena semuanya sudah selesai dilakukan, mereka akan segera turun. Namun tak disangka, tangga tower pun berjatuhan ke dasar, yang membuat mereka tidak punya jalan untuk turun. Jesus Christ. I don't get it either. Dengan keadaan menyeramkan seperti ini, membuat mereka pun melakukan berbagai cara untuk meminta bantuan. Pertama-tama, mereka mencoba untuk mencari sinyal terlebih dahulu untuk meminta pertolongan lewat sosial media. Di sini, karena tidak ada sinyal, terpaksa Hunter menjatuhkan HP-nya dengan dialaskan sepatu yang ia pakai. Tapi sayang, HP itu tetap hancur lebur ketika sampai ke tanah. Mereka kemudian melihat pria gondrong yang ada di bawah dan mencoba meminta bantuan. Tetapi sayang, pria gondrong itu malahan membawa kabur mobil mereka. These are definitely looking at us. What? Take off! They're coming! No. Maybe. Drone yang juga mereka gunakan untuk meminta bantuan kini malah dihancurkan oleh sebuah truk yang tak sengaja menabrak itu. Karena tidak ada pilihan lain, mereka harus bermalam di tempat itu tanpa perlindungan apapun dan juga tanpa persediaan makanan apapun, karena sebelumnya tas mereka juga sudah terjatuh. Di saat-saat genting seperti ini, terbongkarlah sebuah rahasia besar, di mana ternyata Hunter dulu berselingkuh dengan suami Becky. Meski begitu, Becky tidak terlalu menyalahkan Hunter, lagian posisi mereka saat ini untuk hidup saja sudah syukur. Mereka yang kehausan kemudian membuat Hunter berinisiatif untuk mengambil tas mereka yang terjatuh di pemancar. Tapi sayang, ketika hendak mengambil itu, Hunter pun harus terpleset dan tewas seketika di pemancar. Sejak saat itu, Becky sudah tidak punya harapan untuk hidup lagi. Ia kemudian mengirimkan video kepada ayahnya tentang permohonan maafnya dan betapa cintanya Becky kepada ayahnya. Meskipun video itu tidak terkirim, Becky tetap mengirimkannya pada ayahnya karena Becky akan memberanikan dirinya untuk turun ke pemancar sebagai upaya terakhir yang ia lakukan. Dengan tali dan jangkar yang ia punya, Becky berhasil mendarat di pemancar dengan selamat. We have to make sure this gets. Saat itu, Becky melihat Hunter yang sudah tak bernyawa yang terbaring di area pemancar. Mengetahui hal ini, Becky terpaksa menggunakan tubuh Hunter untuk menjadi pengaman HP-nya agar tidak hancur ketika terjatuh ke tanah nanti. Tujuannya supaya video rekaman Becky yang tadi dikirimkan ke ayahnya bisa diterima oleh ayahnya. Karena di bawah pastinya akan ada sinyal. Akhirnya, video itu pun diketahui oleh ayahnya Becky yang membuat seluruh tim SAR pun berhasil menyelamatkan Becky, meskipun Becky harus kehilangan Hunter. Oke, sekian video kali ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Life is fleeting.